Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di dalam video ini sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri sebagai yang menjawab dan teman saya ini yang bertanya. Jadi nama saya Jaken Fikri. Dan nama saya Grisimon Agustino Purba. Oke, lanjut next. Ya, pertanyaan pertama adalah jelaskan tujuan pemanfaatan sumber daya alam menurut saudara. Oke, coba ulangi sekali lagi pertanyaannya apa tadi? Ya, saya akan mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama ialah jelaskan tujuan pemanfaatan sumber daya alam menurut Anda. Oke, jadi tadi pertanyaannya jelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Jadi menurut saya tujuannya adalah pemanfaatan sumber daya alam itu memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dalam pelaksanaannya itu mementingkan pelestarian alam kembali supaya sumber daya alam yang ada tidak musnah atau hilang. Baik, pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan kedua ialah apa dampak negatif terkait kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi? Oke, terima kasih. Dan saya akan menjawabnya. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan integrasional dan internasional akan terjadi persaingan antar negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut pertanyaan ketiga. Mengapa di Indonesia dalam pengolahan sumber daya manusianya selalu orang luar yang mengelola dan mengambilnya? Oke, terima kasih Saudara Grismon. Alasan yang sering perdegungkan dalam penggunaan tenaga kerja asing adalah untuk program ahli keterampilan serta mendidik dan melatih pekerja lokal yang benar-benar dibutuhkan industri nasional. Bila di Indonesia sendiri sudah ada tenaga ahli yang mampu mengatasinya, maka tenaga kerja asing tidak akan diizinkan untuk bekerja di sini. Atau menurut saya ini alasan klasik. Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia yang sangat ironi. Karena persoalan klasik yang selama ini terjadi di Indonesia adalah minimnya kesejahteraan buruh. Pemerintah memang belum memiliki kebijakan yang jelas terhadap hal tersebut. Persoalan sumber daya manusia Indonesia yang handal tak kunjung dapat teratasi dari satu periode ke periode yang sebelumnya. Periode yang selanjutnya. Hal ini bisa dipastikan suatu saat manusia Indonesia hanya akan menjadi penonton di negerinya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Jaki Fikri. Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana pendekatan sumber daya manusia mempengaruhi pemikiran manajemen? Oke, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Sekarang ini sumber daya manusia memegang peranan penting di perusahaan. Saat ini namanya lebih sering dikenal sebagai HCM atau Human Capital Management, dan posisinya langsung di bawah direktur utama. SDM dalam perusahaan menjadi keunggulan kompetitif tersendiri agar dapat bersaing dengan kompetitor. Manusia merupakan faktor input dan proses dalam siklus produksi perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan SDM sangat strategis. Jumlah yang dipekerjakan, cara rekrutmen, jenis training and development sangat perlu diperhatikan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi pemikiran manajemen untuk dapat berjalan efektif dan efisien serta menjadi keunggulan tersendiri. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ialah
Bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu masyarakat? Oke, saya akan menjawabnya. Kualitas sumber daya manusia itu selalu didasarkan atas yang pertama pendidikan yang didapatkan, yang kedua keluarga, yang ketiga penerapan ilmu pendidikan didapatkan itu digunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan ini pertanyaan terakhir. Jelaskan aspek-aspek sumber daya manusia menurut Anda. Oke, terima kasih kepada Grismon. Saya akan menjawabnya. Aspek-aspek sumber daya manusia adalah pengimplementasian sumber daya manusia atau kemampuan iptek yang dimiliki manusia dalam sebuah usaha atau pekerjaan. Misalnya, keahlian dalam suatu bidang, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan sejumlah persoalan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban Anda. Oke, mungkin hanya sekian video dari kelompok 6. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.